Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai lembaga ekonomi. Nah, silakan persiapkan diri kalian. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Kalau sudah, yuk kita mulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kira-kira lembaga ekonomi itu adalah lembaga yang seperti apa ya? Nah, lembaga ekonomi akan mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, lembaga ekonomi ini bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, secara umum, tujuan utama yang ingin dicapai lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Jadi, lembaga ekonomi ini akan menjamin hidup masyarakat itu agar dapat sejahtera dan tidak kekurangan untuk kebutuhan pokoknya. Walaupun dalam kenyataannya, kita masih juga dapat melihat bahwa masyarakat di sekitar kita masih banyak yang kekurangan untuk kebutuhan pokoknya, maupun kelangsungan hidupnya juga masih belum sejahtera. Namun, setidaknya dengan adanya lembaga ekonomi ini, perkembangan ekonomi di sekitar kita akan memiliki pedoman dan akan memiliki peraturan yang baik, sehingga akan menunjukkan perbaikan yang positif. Nah, lalu apa ya fungsi lembaga ekonomi? Fungsi yang pertama adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Jadi contohnya seperti lembaga ekonomi membentuk sebuah pasar, di mana pasar itu merupakan tempat untuk orang-orang mendapatkan bahan pangan, membeli beras, membeli telur, membeli daging, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, fungsi lembaga ekonomi adalah memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Fungsi yang ketiga, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual beli sebuah barang. Jadi dalam hal ini lembaga ekonomi akan menentukan harga minimal suatu barang itu berapa dan harga maksimal suatu barang itu berapa. Jadi dalam hal ini lembaga ekonomi akan melindungi pembeli dan penjual agar tidak terjadi kerugian. Yang keempat, ada fungsi memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Jadi dalam hal ini, lembaga ekonomi akan memberikan pedoman atau memberikan peraturan bagaimana sebuah perusahaan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Fungsi yang kelima yaitu memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Jadi dalam hal ini, lembaga ekonomi akan berfungsi memberikan pedoman atau memberikan peraturan bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah instansi memberikan upah terhadap tenaga kerjanya. Contohnya, ditetapkannya sebuah UMR. Ada yang tahu UMR? UMR itu adalah upah minimum regional. Jadi upah minimum yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja. Setiap daerah memiliki UMR yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi di daerah tersebut. Fungsi yang keenam yaitu memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Fungsi yang terakhir, lembaga ekonomi akan memberi identitas bagi masyarakat. Nah, bagaimana? Apakah kalian hari ini sudah cukup mengerti mengenai lembaga ekonomi? Nah, sekarang silahkan kamu mencari tahu di Google, di buku, atau di sumber lainnya, kira-kira apa saja sih lembaga ekonomi yang ada di sekitar kita? Nah, tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya, kolom komentar e-learning. Nah, kalau begitu, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang sulit dimengerti, silahkan bertanya kepada saya langsung ya. Sampai jumpa pada pelajaran IPS di minggu depan. Dadah!